oleh Ibu Luciana Wulandari SSDPMM. Beliau juga analis SDM aparatur ahli muda. Kami persilakan kepada Ibu Lucy untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Luciana Wulandari, analis SDM aparatur ahli muda dari Bidang SDM Kabupaten Pamekasan, yang akan menjelaskan detail tentang angka kredit, yang mana telah kita lihat bersama bahwa sejak terbitnya Permen 41 tahun 2023, mekanisme penilaian angka kredit Bapak Ibu guru khususnya atau seluruh jabatan fungsional sekarang sistemnya sudah berubah dari yang semula menggunakan DUPA. Saat ini Bapak Ibu guru sudah lebih simpel dan lebih mudah, cukup dengan berdasarkan nilai SKP-nya sudah bisa dikonversikan menjadi nilai angka kredit. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru, pengawas, pendidik, dan kepala sekolah yang sudah menyempatkan hadir ke tempat ini untuk mengikuti bersama sosialisasi usul pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelumnya Ibu Nur sudah menjelaskan terkait kenaikan pangkat, dan sekarang saya akan menyampaikan tentang implementasi pemberian angka kredit berdasarkan ketentuan PPKM nomor 3 tahun 2023. Saya izin menjelaskan dengan berdiri ya Bapak Ibu. Melalui angka kredit peningkatan pendidikan dan angka kredit konversi predikat kinerja. Next, angka kredit. Masih ada nggak angka kredit berupa DUPA dan kredit kegiatan? Ya, sudah tidak ada lagi ya. Sekarang metode penilaian angka kredit sudah berdasarkan hasil predikat kinerja. Next, perolehan angka kredit. Sejak ditetapkannya Permenpan nomor 1 tahun 2023, butir-butir kegiatan sudah dihapuskan. Angka kredit seluruhnya diperoleh dari konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit atau melalui peningkatan pendidikan setingkat lebih tinggi. Di situ kita dapat lihat ada tabel konversi angka kredit Bapak Ibu, di mana dengan predikat kinerja sangat baik. Maksudnya ini nilai SKP-nya itu sangat baik dari atasan ya. Itu mendapat persentase 150%. Sedangkan untuk nilai baik mendapatkan persentase 100%, cukup atau butuh perbaikan 75%, kurang 50%, dan sangat kurang 25%. Selanjutnya, untuk koefisien angka kredit tahunan, kita lihat di sini ada beberapa jenjang jabatannya Bapak Ibu. Untuk ahli utama, koefisien per tahunnya sebesar 50, ahli media 37,5, ahli muda 25, dan ahli pertama 12,5. Untuk penyelia sampai pemula tidak saya sebutkan karena guru itu semuanya kategorinya keahlian ya. Di sini kita bisa hitung hasil angka kredit Bapak Ibu dengan rumus tahunan, yaitu persentase predikat kinerja dikalikan koefisien angka kredit. Persentasenya misalkan Bapak Ibu SKP ada guru ya, guru A akan menilaikan angka kreditnya di tahun 2023. Di situ nilai SKP-nya baik, berarti persentasenya berapa Bapak Ibu? Ya, 100%. Nah, kita kalikan 100% dikalikan koefisien angka kredit untuk misalkan yang bersangkutan adalah jenjang muda, berarti berapa koefisiennya? 25. Berarti di tahun 2023 periode Januari sampai Desember yang bersangkutan mendapatkan 25 angka kredit. Sedangkan untuk angka kredit periodik didapat dengan dari rumus jumlah bulan periode penilaian per jumlah bulan dalam 1 tahun
kalikan persentase predikat, kalikan pengisian angka kredit. Selanjutnya, angka kredit dari pendidikan didapat sebesar 25% angka kredit kenaikan pangkat. Jadi, pejabat fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 kali penilaian. Peningkatan pendidikan. Terdapat 2 cara memanfaatkan peningkatan pendidikan, yaitu pertama, klaim angka kredit 25% kebutuhan kenaikan pangkat. Misalkan di sini ada guru dengan pangkat golongan ruang 3C, berarti jenjangnya anti muda ya Bapak Ibu, dan yang bersangkutan punya ijazah S2, lulus S2 dan ingin menilaikan ijazah S2-nya biar dapat tambahan angka kredit. Nah, berarti yang bersangkutan mendapatkan 25% ya, 25% angka kredit kenaikan dari ijazahnya. Di situ kita lihat golongannya 3C ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk kenaikan pangkatnya berarti 3C ke 3D berapa? 100 ya, berarti dapat nilai dari pendidikannya 25% dikalikan 100. Ya, berarti juga dapat 25. Misalkan yang bersangkutan sudah punya nilai angka kredit selama 3 tahun, 2023, 2024, 2025-nya sudah 75 ya dengan SKP baik, ditambah dengan ijazah 25, tidak perlu nunggu 4 tahun lagi untuk bisa naik ke pangkat selanjutnya. Jadi bisa lebih cepat dan punya ijazah. Alhamdulillah. Sedangkan selanjutnya kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Dalam hal pejabat fungsional memperoleh peningkatan pendidikan setingkat lebih tinggi, maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan ketentuan. Nah, kalau penyesuaian ijazah ini ada ketentuannya Bapak Ibu, berarti ada syarat-syarat tertentu, yaitu berada pada pangkat di bawah pangkat terendah dari pangkat pendidikan. Kalau untuk guru biasanya yang ikut PI itu golongan 2 di golongan rongnya di bawah 3A, misalkan 2C atau 2B. Yang kedua, ketentuan pangkat yang diatur lebih lanjut oleh instansi, yaitu melalui ujian PI ya. Dan yang ketiga, memperoleh angka kredit sesuai kekurangan angka kredit yang dibutuhkan untuk menduduki pangkat setelah PI. Jadi setelah lulus PI yang bersangkutan, nilainya itu akan otomatis mengkapron menyesuaikan ke golongan yang di atasnya. Next, angka kredit konversi predikat kinerja tahunan dilakukan rutin setiap tahun dalam hal tidak dilakukan penetapan angka kredit secara periodik berdasarkan evaluasi kinerja tahunan atau predikat kinerja tahunan, yaitu berdasarkan SKP. Yang kedua, angka kredit konversi predikat kinerja periodik dilakukan dalam hal dibutuhkan untuk urusan kepegawaian. Predikat kinerja berdasarkan evaluasi kinerja pada bulan terakhir dengan mengikuti ketentuan penilaian kinerja instansi paling banyak dilakukan 2 kali dalam setahun. Kalau periodik ini Bapak Ibu bisa dibuat jika Bapak atau Ibu yang mau naik pangkat atau jenjang hanya kekurangan sedikit angka kreditnya. Misalkan sudah punya angka kredit 95 untuk naik ke 3D, kan cuma kurang 5 ya Bapak Ibu. Itu tidak perlu nunggu 1 tahun, tidak perlu nunggu SKP 1 tahun untuk menilaikan. Jadi menyesuaikan dengan jenjangnya. Kalau moda kan 3C itu kan koefisiennya per tahun 25. Nah, itu tinggal kita mungkin bisa menilaikan SKP 6 bulan atau 3 bulan untuk dijadikan angka kredit, itu sudah bisa, tidak perlu nunggu 1 tahun. Dan untuk kenaikan pangkatnya juga sudah 6 periode Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nggak bisa di bulan Februari, nanti di April atau di Agustus. Kalau dulu kan cuma 2 periode ya, jadi agak jauh rentangnya. Kalau sekarang banyak sekali kesempatan pada pejabat fungsional ini.
Alhamdulillah. Berikut merupakan formulir angka kredit metode konversi. Yang pertama adalah gambar formulir konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Dan gambar yang kedua, formulir akumulasi angka kredit. Selanjutnya gambar yang ketiga adalah formulir PAK konversi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengajukan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang, PAK-nya ada 3 lembar ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, angka kredit tahunan tadi sudah saya jelaskan ya, rumusnya yaitu persentase predikat kinerja dikalikan koefisien angka kredit tahunan. Ini tadi juga sudah saya jelaskan yang tentang tata cara penilaian angka periodik. Nah, ini saya akan jelaskan lebih detail ya Bapak Ibu, yaitu tata cara pengisian tabel konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Di sini ada konversi predikat kinerja, pejabat fungsional, jabatannya ahli pertama. Yang bersangkutan mendapat predikat kinerja baik, berarti persentasenya adalah 100%. Karena di sini ada 2/12, berarti PNS ini akan menilaikan angka kreditnya secara periodik, ya karena hanya 2 bulan. Makanya di sini ada rumus 2 bulan per 12 bulan dalam setahun dikalikan persentase dari predikat kinerjanya yaitu 100% dikalikan koefisien per tahun. Di sini 12,5 karena yang bersangkutan adalah jabatan ahli pertama, sehingga diperoleh angka kreditnya sebesar 2,08. Kira-kira Bapak Ibu punya gambaran nggak kalau untuk menilaikan angka kreditnya sendiri? Ya, karena sangat mudah sekali ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak sempat membuat angka kreditnya, mungkin biasanya di guru-guru itu ada operator. Nah, disampaikan mungkin Bapak Ibu, nanti bisa sambil koreksi sendiri. Pakai konversi, Bu. Kenapa Pak? Pakai konversi. Iya, sudah pakai konversi sekarang. Jadi mau apa ya? Mau naik pangkatnya pun itu sudah pasti reguler 4 tahunan Pak ya, kecuali sangat baik, misalkan karena ada prestasi segala macam, itu bisa lebih cepat Pak. Kalau misalkan dapat sangat baik bisa 3 tahun. Masih ada sisa nilai dari tahun. Ya, nanti saya jelaskan kalau ada sisanya Pak ya. Selanjutnya yaitu tata cara pengisian tabel akumulasi angka kredit. Untuk akumulasi angka kredit ini diisi ketika Bapak atau Ibu guru itu sudah sampai ke mau naik pangkat atau naik jenjang. Nah, di sini tadi menggunakan PNS yang tadi ya, jenjang ahli pertama. Nah, yang bersangkutan sudah 4 tahun. 4 tahun angka kreditnya. Yang pertama yaitu 2022 dengan angka kredit yang didapat dari angka kredit integrasi. Bapak Ibu guru semuanya di sini angka kreditnya udah diintegrasi semua kan? Ya. Nah, di situ yang bersangkutan angka kredit integrasinya dapat nilai 73. Selanjutnya angka kredit konversi SKP dari tahun 2023 dan 2024 dapat 12,5 karena kreditannya baik. Selanjutnya karena hanya kekurangan sedikit untuk mencapai 100, makanya yang bersangkutan hanya menilaikan periode 2 bulan saja. Di situ didapat sebesar 2,8 sehingga jumlah angka kredit yang diperoleh sebesar 100,8. Untuk kebutuhan naik jenjang dari 3B ke 3C itu kebutuhannya 100. Berarti yang bersangkutan sudah bisa apa tidak naik ke jenjang ke? Sudah. Iya, sudah bisa naik ke jenjang ahli muda dengan pangkat golongan ruang 3C. Next. Berikut tata cara pengisian penetapan angka kredit. Setelah dikonversi, diakumulasi, kemudian ditetapkan dalam penetapan angka kredit Bapak Ibu. Ini hasil akhirnya nanti yang akan jadi acuan bagi pengelola kepegawaian untuk memproses kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan Bapak Ibu sekalian. Di situ
tertulis di kolom angka kredit konversi lama dan baru. Di situ kenapa 50? Dapat dari mana 50? Nah, 50 itu tadi kan angka kredit integrasinya sebelumnya itu 73 ya. Kenapa yang ditulis cuma 50? Karena kebutuhan untuk naik pangkat yang bersangkutan dari 3B ke 3C itu 50. Jadi kita tulis kebutuhannya. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu, Bu saya golongan 4B punya setelah diintegrasi punya 160. Nah, jadi yang ditulis kebutuhan kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat ke 4C itu kan 150 ya. Cukup ditulis 150 di yang lama, di kolom lama. Selanjutnya sisanya itu ditambahkan di kolom yang baru. Ya, jadi misalnya tadi 165 berarti dituliskan di yang lama 150, 15-nya kita jumlahkan di yang baru ditambah dengan nilai konversi dari tahun 2023, 2024 sampai mencapai target untuk bisa naik pangkat atau jenjang. Nah, di situ angka kredit lamanya 50, angka kredit barunya berdasarkan akumulasi tadi sebesar 50,08 sehingga tetap jumlahnya jadi 100,08. Dan di situ ada kolom bisa lebih besar ya. Karena merah itu, coba hitam terang. Hurufnya Nah, di merah. sini ya Bapak itu kayaknya ada modulnya juga. Ya ini dong. Ya. Kita lihat. Di situ ada kolom keterangan di bawah. Angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau jenjang. Nah, tadi yang bersangkutan dari 3B ke 3C. Untuk pangkatnya dia butuh 50, maka di situ ada 50. Sedangkan untuk naik jenjangnya 100. Sesuai tabel ya, ini kan sesuai tabel nilainya. Dan di situ ada kolom di bawahnya kelebihan atau kekurangan angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat. Jadi kelebihan atau kekurangan itu bisa nanti dicoret salah satu kelebihan atau kekurangan ya. Karena di situ hasilnya tadi mereka dapat 100,08, maka ada kelebihan 0,08 di pangkat dan juga jenjangnya juga kelebihan 0,08. Penjaraannya ya. Sehingga karena yang bersangkutan naik jenjang, makanya kelebihan angka kredit 0,08 ini tidak bisa dipakai lagi. Karena ketika untuk di aturan baru ini, Permenpan 1 ini, ketika Bapak Ibu guru naik jenjang, maka angka kreditnya kembali ke 0. Oh, Ya, jadi anyar boleh Bu. ya balik ke 0 lagi Pak. Ya, baru lagi. Makanya di SK kenaikan jenjangnya Bapak Ibu itu tidak disebutkan lagi angka kreditnya, karena start 0 lagi. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu misalkan hanya naik pangkat di jenjang yang sama, misalkan 3A ke 3B, itu punya kelebihan angka kredit, itu kelebihannya bisa dipakai. Tapi kalau naik jenjang, hangus. Ya, kembali ke nol lagi. Mulai Roma lain boleh anyar. Ya, betul Pak. Dan sekarang juga Bapak Ibu guru dulu naik jenjang tinggal mengusulkan kenaikan jabatan aja langsung dapat SK. Kalau sekarang wajib uji kompetensi karena angka kreditnya sudah dipermudah, cuma ditandatangani atasan. Ya, makanya untuk balance-nya itu dari uji kompetensi. Jadi mungkin biar instansi pembina itu juga tahu bahwa pemberian angka kreditnya dari SKP itu tidak hanya formalitas, tapi kualitas Bapak Ibu guru juga dipertimbangkan. Saran fungsional. Perhitungan angka kredit pengangkatan pertama, perhitungan angka kredit perpindahan, perhitungan angka kredit penyesuaian atau penyetaraan, dan perhitungan angka kredit promosi ke dalam JR. Di sini yang saya jelaskan yaitu hanya tentang angka kredit perpindahan dan angka kredit promosi. Untuk perpindahan dari jabatan lain,
memberikan angka kredit sesuai dengan angka kredit yang dimiliki saat ini. Di bawah sampai paling bawah. Aduh. Ya. Memberikan angka kredit sesuai dengan angka kredit yang dimiliki saat ini untuk perpindahan dari JF ke JF. Jadi misalkan di sini ada Bapak Ibu guru yang sudah, kalau di distrik itu katanya kalau menjadi pengawas kepala sekolah dulu ya. Nah, misalkan dari guru, kepala sekolah itu kan statusnya guru, kemudian mau jadi pengawas. Nah, itu sebelum ikut Bapak Ibu ikut uji kompetensi, cari tahu dulu apakah formasinya ada. Jangan Bapak Ibu guru daftar uji kom, tapi ternyata formasinya tidak ada. Nanti kayak kasus sebelumnya itu ada pengawas itu sudah uji kom terlebih dahulu Bapak Ibu, ternyata formasinya tidak ada. Dan ya kita tetap bantu terus, tapi setelah nyampe pusat formasinya tidak disetujui. Sia-sia. Iya Pak. Sia-sia. Makanya membangun komunikasi selalu dengan dinas pendidikan Pak, karena kan istilahnya dinas pendidikan itu orang tuanya Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau misalkan mau pindah jabatan itu tanya dulu ada informasinya apa enggak, baru ikut uji kompetensi. Untuk angka kredit perpindahan jabatan nilainya sama. Jadi misalkan Bapak dari guru ke pengawas punya angka kredit terakhir 200, nanti di pengawasnya pas diangkat nilainya juga 200. Jadi tidak berkurang dan tidak lebih. Untuk promosi, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Angka kredit promosi itu ketika naik jenjang kembali ke awal ya, nilainya sudah kembali ke awal lagi. Jadi hitung ulang lagi dari awal. Tapi kan sudah berubah koefisiennya. Jadi misalkan sebelumnya muda yang koefisiennya 25, nanti ketika naik media sudah naik dari jadi 37,5. Tetap hitungannya itu 4 tahun Bapak. Nggak akan lebih sudah di konsep gitu dalam 4 tahunan. Kecuali memang punya predikat sangat baik bisa lebih cepat. Dan kalau predikat sangat baik itu bagi kepala sekolah saya sarankan dia sifatnya objektif. Jadi jangan asal memberikan nilai sangat baik, tapi sesuaikan dengan sesuaikan dengan kompetensi gurunya. Di situ bisa tidak hanya dinilai dari keaktifan, tapi juga loyalitas, kedisiplinannya, terus inovasinya itu bisa jadi. Lampu apa cerek? Ya Pak? Lampu apa cerek? Next. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini tidak masuk dalam bagian materi kita. Next. Next. Ya demikian Bapak Ibu terkait akademik konversi. Semoga sedikit banyak memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini karena perwakilan ya, mungkin nanti bisa meneruskan ilmunya pada yang